Puji Tuhan, haleluya. Kita jumpa dalam acara Mental Maju. Apa itu? Menjelang Natal, Mesias Allah, Juru Selamat. Kita harus terus maju. Sekalipun tahun 2020 pandemi Corona masih membelenggu. Hari ini kita akan mencoba melihat mengenai Immanuel. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, kita akan membahas Immanuel ini dari apa yang Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kawan sehati dalam Tuhan, saat itu kerajaan Asyur, sekarang adalah Irak bagian utara, berkembang begitu luar biasa kekuasaannya. Maka Syria dan Israel, kerajaan utara, mau memberontak terhadap Asyur yang kuat itu dan minta Yehuda, saudaranya, kerajaan selatan, untuk bersekutu dengan mereka sehingga menjadi persekutuan tiga negara untuk memberontak Asyur. Tetapi Yehuda menolak untuk bersekutu dengan Israel dan Syria. Sehingga Yehuda diserang oleh Israel dan Syria itu. Tapi kala akan diserang, Tuhan menyuruh Yesaya untuk berkata kepada Ahaz Raja Yehuda, tenang saja, tidak usah takut, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi Raja Ahaz menolak tawaran Tuhan itu. Dia lebih percaya kepada Raja Asyur untuk membantu mereka melawan Syria dan Israel. Dia lebih percaya pertolongan dari Asyur daripada pertolongan Tuhan. Dia lebih melihat pasukan dan peralatan perang Asyur daripada melihat kuasa Tuhan. Dalam konteks yang demikian itulah Allah memberi tanda. Lihat, ada perawat yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Namanya Immanuel. Immanuel artinya adalah Allah beserta kita. Tuhan yang akan menjaga dan menyelamatkan Yehuda dari serangan musuh-musuhnya. Dalam hal ini adalah Syria dan Israel. Dan itu benar terjadi saat anak laki-laki Yesaya kala itu, yang diperoleh dari istrinya yang masih muda itu, mereka aman. Mereka aman dari serangan Syria dan Israel selama 12 tahun ketika anak Yesaya lahir sampai 12 tahun. Dan setelah itu akhirnya Syria, Israel menjadi buangan Asyur. Tetapi nubuatan ini secara penuh, secara utuh sebenarnya terpenuhi 700 tahun setelah nubuatan itu, yakni saat bayi Natal lahir. Perhatikan ciri khas atau tanda khas yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya kala itu. Yang ditulis di sana dikatakan seorang perawan, Alma, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mana ada di dunia ini, dahulu, sekarang, ataupun nanti, seorang perawan tanpa berhubungan sebagai suami istri mengandung dan melahirkan anak? Tidak ada.
Tetapi di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Hanya Maria yang mengalami. Terjadi sekali, belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Seorang perawan mengandung dan melahirkan. Tetapi Maria di sini mengandung dan melahirkan karena Roh Kudus. Bukan karena persetubuhan, mengandung sebelum hidup sebagai suami istri. Dia mengandung dan melahirkan oleh karena Roh Kudus. Itu sebagaimana yang dinubuatkan kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan perempuan dalam konteks ini adalah Maria yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Karena memang Yesus bayi Natal itu lahir dari Maria saja. Itu sebabnya dia keturunan perempuan. Itu sebabnya juru selamat manusia dari dosa adalah Yesus. Tapi yang menarik di sini juga disebut Immanuel, artinya Allah yang beserta kita. Perhatikan Matius 1 ayat 22. Firman Tuhan berkata, hal ini terjadi supaya genaplah yang dinubuatkan Tuhan oleh Nabi. Yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Yesus bukan hanya menyelamatkan umat manusia dari dosa. Yesus adalah Allah yang beserta kita. Allah yang menjadi manusia seperti kita, yang hidup bersama dengan umat kala itu, mengajar, menolong, menyelesaikan persoalan utama manusia, yaitu dosa dan kematian. Kawan sehati dalam Tuhan, menjelang Natal ini, percayakan dirimu kepada Tuhan apapun masalahmu. Jangan andalkan atau percayakan kepada manusia sebagaimana dilakukan Raja Ahaz yang percaya Asyur. Percayalah kepada Tuhan yang sudah memberi tanda ajaib. Yesus anak Maria, juru selamat manusia, Allah yang beserta kita. Dia yang mengangkat kita dari lumpur dosa, memberi hidup yang luar biasa. Dia mengajar, memimpin, menolong, menjaga, dan pasti menyelamatkan. Tuhan memberkati. Haleluya dan puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau Immanuel. Engkau adalah Allah yang beserta kita, beserta kami. Ajar kami untuk menggantungkan hidup kami kepadamu saja dan bukan kepada yang lain. Karena Engkau Allah yang beserta, maka Engkau sanggup menolong, sanggup menjaga, sanggup memberkati sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Bahkan sampai kedatangan Mesias itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Buatlah kami dipenuhi dengan sukacita di dalam menyambut Natal ini. Sehingga Natal ini kami bisa nikmati dengan penuh hikmat, nikmat, dan berkat yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.